Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berikan tema firman Tuhan di hari ini, hanya maut yang dapat memisahkan. Ada 4 tips yang saya berikan bagi kita semua. Yang pertama, saling mengalah. Rumah tangga kalau tidak saling mengalah satu dengan yang lain, pasti rumah tangga akan tidak bahagia. Rumah tangga pasti akan kacau. Kalau tidak saling mengalah, rumah tangga pasti tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Tidak ada yang namanya keharmonisan. Karena dua-dua mempertahankan egonya masing-masing. Dua-dua mempertahankan yang satu benar, yang satu salah. Yang A benar, yang B salah. Sebaliknya, yang B benar, yang A salah. Jadi rumah tangga Kristen, mari kita belajar yang namanya saling mengalah satu dengan yang lain. Walaupun kadangkala di antara kita posisi suami benar atau sebaliknya posisi istri benar, tetapi kalau kita belajar yang namanya saling mengalah, pasti rumah tangga kita akan langgeng. Rumah tangga kita akan selalu bersama, selalu happy, selalu bahagia. Walaupun seperti rumah tangga kami 1 tahun pertama pelayanan, kami puasa terpaksa, tidak ada makanan, jemaat belum ada. Kami dilantik dari Nabire, dibawa ke Jayapura, jemaat belum ada. Kalaupun kami ada berkat supermi, bikin supermi yang berkuah-kuah, ibarat ikan bisa berenang, supaya dengan kuah dari supermi bisa kenyang. Tetapi apa? 19 tahun perjalanan kami lewati dengan yang namanya saling berbahagia. Kami romantis, kami kemana-mana selalu berdua. Kami kemana-mana selalu berdua. Dan kami bahagia. Bahkan di tahun pelayanan yang kedua, ikan asin menjadi makanan kami. Ikan garam, bahasa Jerman bilang, selalu menghiasi rumah tangga kami. Ikan garam, ikan asin, makan kecil saja sudah bisa 1 piring. Biar cuma 1 seperti jari-jari saya ini bisa makan 1 piring. Apalagi kalau sudah 1 jari telunjuk saya ini sudah bisa makan 2 piring ikan asin. Itulah kunci kami bahagia, kami saling mengalah. Yang kedua, jangan selalu bertengkar. Jangan selalu bertengkar. Ada banyak rumah tangga yang memperbiasakan diri bertengkar. Apalagi dalam pertengkaran, sedikit-sedikit bercerai kita. Ayo, kalau begitu kita bercerai. Ayo, kalau begitu kita berpisah sudah. Di saat kita bertengkar seperti itu, tanpa kita sadari, kutuk yang datang kepada kita, mata pencarian sementara tertutup, mata pencarian atau berkat-berkat tertutup, sehingga yang terjadi adalah tidak harmonis. Yang terjadi adalah rumah tangga itu tegang, rumah tangga itu tidak lepas, tidak happy. Dan yang ketiga adalah perbiasakan saling memuji. Kalau kita memperbiasakan saling memuji, rumah tangga kita pasti
akan selalu diberkati Tuhan. Karena kalau kita terbiasa, mulut kita terbiasa memuji, pikiran kita pikiran memuji, hati kita hati yang memuji. Artinya saling memuji ini, jangan kita ulang-ulang kelemahan istri kita. Jangan kita ulang-ulang kelemahan suami kita. Jangan kita ulang-ulang kesalahan yang tahun lalu punya, kesalahan yang 2 tahun lalu punya, sehingga yang akan muncul di pikiran kita pikiran yang negatif, hati yang negatif, dan tidak terjadi yang namanya saling memuji. Kitab Kidung Agung menjelaskan bagaimana kedua mempelai saling memuji. Nah, kita belajar saling memuji karena kalau kita tidak saling memuji, jangan sampai ada orang lain yang memuji istri kita, orang lain yang memuji suami kita, dan dia akan keluar dari cinta kita. Dia berkata, oh, kalau yang lain dia punya perkataan manis, ibu yang lain perkataan manis, bapak yang lain perkataannya lemah lembut, sehingga dia mulai lama-kelamaan sudah mulai tidak cinta kepada istrinya, karena istrinya terbiasa kasar, tidak saling memuji. Perbiasakan saling memuji atau lemah lembut, bahasa yang lemah lembut. Kami punya prinsip dari dulu, kalau boleh bertengkar hanya 5 menit. Kami sudah ulang-ulang khotbah ini kepada jemaat sejak kami 10 tahun yang lalu. Sejak kami baru menikah, kami berusaha kalau boleh pertengkaran kami hanya 5 menit. Dan yang keempat, yang terakhir, jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Terbuka. Oh, saya dulu memang punya mantan, tetapi mantan saya tidak pernah ambil nomornya. Bahaya sekali kalau pasangan suami istri, mantan punya nomor HP, disimpan di HP-nya. Apatah lagi kalau mantan punya nomor HP, diganti nama, misalnya bos besar. Padahal itu sudah nama dari mantannya, disembunyikan. Nah, disembunyikan perlahan-lahan itu akan menjadi besar. Yang dari nomor HP dia sembunyikan, lama-lama sudah ketemuan di mana dia sembunyikan. Dari ketemuan pertama atau pertemuan pertama menghasilkan pertemuan kedua. Dari pertemuan kedua, ketiga, ke-10 sampai nanti suaminya dia akan tinggalkan. Jadi saudara, firman Tuhan Mazmur 133, alangkah indahnya saudara hidup rukun dan damai, sebab kesanalah berkat diperintahkan. Jadi mari rumah tangga, jangan perbiasakan bertengkar, jangan menunjukkan ego masing-masing. Keempat tips ini, yang pertama saling mengalah, yang kedua jangan selalu bertengkar, yang ketiga saling memuji satu dengan yang lain, dan yang keempat jujur dan terbuka. Dan tentunya jujur dan terbuka, yaitu keharmonisan harus kita utamakan. Kita saling menyapa, kita saling terbuka, kita saling mengalah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.